patah. Iya. Iya nih guys, pantesan tadi kita pas ngebongkek keras banget, ternyata ini udah patah tuh pegasnya. Halo semuanya, kembali lagi bersama PKS Otomotif. Guys, kali ini kita lagi ngerjain mobil Toyota Harrier nih. Untuk pengerjaan penggantian cover valve AC, seal cover valve, coil, busi, water pump, dan balancer shaft. Nah, untuk cover valve AC kenapa kita ganti? Karena ini pas kita cek, nah ini mesinnya 2AZ ya. Pas kita cek ini kondisi cover valve-nya udah keropos guys di bagian dalam busi sini. Kemarin kita udah lakukan pengecekan ya. Jadi kalau diganti sealnya aja ini tetap bocor karena bahan dari cover valve ini yang bahannya babet itu udah keropos. Jadi harus diganti dengan cover valve yang AC ini. Nggak bisa cuma ganti sealnya aja. Terus kita juga mau ganti water pump karena ada rembesan coolant, rembesan air pendingin radiator di bagian water pump bawah sini nih. Coba kita cek ini ya. Nah, di bagian bawah water pump ini ada rembesan guys. Jadi kita mau ganti water pumpnya, sama kita juga mau ganti balancer shaft karena ini kilometernya udah usia, udah waktunya untuk melakukan penggantian balancer shaft. Dan kita cek juga kemarin ada bunyi krek-krek di bagian panci oli mesin yang indikasi balancer shaftnya itu udah oblak guys. Kita coba lihat di bagian bawah ini silannya masih silan bawaan ya. Tuh, kita nongok dulu. Rembesan LC nya udah nggak kelihatan. Sok 10 nya di atas kan. Nah, kita lihat dulu part yang mau kita ganti nih. Nah, ini adalah cover valve AC. Ini part numbernya. Nah guys, sering kejadian nih di mesin 2AZ itu bahan dari babel cover valve nya itu keropos karena udah usia ya. Jadi kalau udah keropos itu harus ganti cover valve nya, nggak bisa cuma ganti sealnya aja karena bakal tetap bocor kalau cuma diganti sealnya aja guys. Ini cover valve AC. Terus di sini ada beberapa part, ada busi, ini ada water pump. Nah, water pump AC. Nah, untuk water pump ini di sini ini nggak ada pet gasket ya, part barunya guys. Jadi nanti kita kasih lapisan sealant di bagian lakukan persambungan water pump ke mesin. Terus juga ada seal cover valve, ada soket coil, ada balancer shaft nih guys. Satu set balancer shaft nomor 1, balancer shaft nomor 2. Terus ini ada coil, karena coilnya mati satu jadi kita ganti. Oke, ikutin terus video kita guys untuk pengerjaan kali ini, penggantian cover valve, water pump, dan balancer shaft. Oke guys, kita mau proses nih buka cover valve. Pertama kita buka coil dulu. Nah, pas kita mau buka coil nih, soket coilnya getas tuh guys sampai remuk begini nih. Ini emang sering kejadian di mesin 2AZ karena bahan plastik dari soket coil ini karena udah lama kena panas jadi dia getas. Makanya kita mau ganti sekalian juga soket coilnya.
Udah buka. Oke guys, ini kita lagi proses untuk penggantian cover valve nih. Cover valve udah lepas, water pump juga udah dilepas. Ini lagi dibersihin housingnya, jadi supaya nanti kita silen ya di bagian persambungan situ. Kita pakein silen supaya nggak remes. Jadi bekas-bekas seal yang lama itu kita bersihin dulu, atau ada kotoran-kotoran di rumah water pump itu kita bersihin, kita amplasin. Nah, kita lihat ini balancer shaft yang baru juga udah kita pasang nih guys, udah di set posisi top. Ini kita ganti satu set gear nomor 1 sama gear nomor 2. Nah, ini kondisi balancer shaft yang lama guys. Ini udah oblak. Ayo bang, Apa ini? oblaknya Gimana? pakai tangan satu aja oblak ini bang, udah parah berarti ya. Tuh, ya ini balancer oblak karena usia. Partnya ini terbuat dari bahan karbon dan ada pengunci yang terbuat dari bahan plastik yang lama-lama dia bisa getas. Dan kalau udah getas, ini jadinya oblak kayak gini guys. Tuh oblak ya. Gear yang belakang diem, gear yang depan diem, yang belakang oblak tuh. Jadi udah nggak rigid lagi. Harusnya ini jadi kesatuan, depan sama belakang ini nggak ada space sama sekali guys. Kalau gear balancer oblak kayak gini nih, lama kelamaan kalau misalnya terus dibiarin dia bakal hancur nih bahan karbonnya ini. Makanya kita ganti, dan gantinya itu satu set ya, gear nomor 1 sama gear nomor 2, karena gear nomor 2 ini bahannya karbon juga tuh. Kalau gear nomor 1 yang depan logam, yang belakang karbon. Untuk metalnya ini nggak kita ganti karena kondisinya masih aman. Jadi kita cukup ganti balancer shaft aja satu set. Dan ini part baru water pump. Ini mau kita pasang, nanti kita kasih lapisan sealant di bagian lekukan sini nih. Karena nggak ada gasketnya, kita pakaiin sealant guys, sealant Toyota. Oke. Ini part baru cover valve ya. Ini kita udah pasangin sealnya, jadi nanti tinggal pasang aja cover valve AC sama sealnya tuh, udah satu set. Oke. Sama water pump. Ya, ya, taruh aja. Oke, kita pasang cover valve.
Bracket ini lu lepas ya? Udah semuanya. Bracket apa? Enggak. Sini udah. Oke guys, update perkembangan, kita udah pasang cover valve AC, water pump juga udah dipasang nih, dan balancer shaft juga udah naik, panci olinya udah kepasang. Nah ini kita lagi nanganin tensioner nih guys. Jadi tadi pas awal kita mau lepas fan belt itu pas ngungkit tensioner keras banget, dan akhirnya kita coba cek tensionernya, takutnya tensionernya rusak karena keras nggak bisa ditekan, dan kita sampai buka engine mounting buat mainin mesin nih supaya baut 14 yang mentok ke bodi sini nih yang panjang itu bisa keluar. Setelah kita keluarin ternyata tensionernya bener rusak guys. Mana? Ini lepas nih. Buset. Ya lu tinggal kawat. Kan diikat ya. Patah, iya. Iya nih guys, pantesan tadi kita pas ngebengkek keras banget, ternyata ini udah patah tuh pegasnya. Jadi kita pas bengkek itu ketahan besi sama besi, makanya nggak gerak, keras banget tadi. Dan untungnya nggak sampai lepas nih tensionernya. Kalau sampai lepas bahaya karena nanti pengisian nggak muter, water pump juga nggak mompa, efeknya fatal guys, bisa overheat. Nah ini kita ganti akhirnya tensionernya, tensioner AC ini kita ganti supaya aman, nggak ada kendala. Dan ini engine mounting juga pas kita lepas ternyata tuh udah hancur. Oke, kita mau pasang tensioner. Ayo bang, Udah matiin. Gue nggak megang. udah. Oke guys, kerjaan kita udah selesai, kita mau starter nih. Nah, ini awal mesin hidup. Setelah kita ganti balancer shaft, seal cover valve, ada hunting ya? Ada hunting ya? Ada kayak patinan. Ada yang mulai lemah ya. Dulu kita dimain panas dulu ya, badannya itu. Oke guys, jadi ini awal mesin hidup setelah kita beres ngerjain balancer shaft, cover valve, water pump. Ini barusan kita engine balan untuk melihat koil yang mati. Tadi ternyata koil nomor 1 nih yang gak ada percikan apinya. Nah ini udah kita ganti koilnya guys, nomor 1. Udah nggak gerak ya? Balancernya udah halus. Kilometer berapa sih? 149. 149. Iya. Jadi ini mobil memang lama nggak hidup. Ini kita rapihin sekarang karena kondisi water pumpnya yang bocor dan juga mesinnya pincang karena koilnya mati 1.
Kenapa? Agak rembes ya. Water pump udah nggak rembes lagi kan? Water pump aman. Fan pump ya? Fan pump agak rembes sedikit. Untuk suara mesinnya udah normal guys. Tadi kita masukin RD, udah nggak ada bunyi grek di area panci oli mesin nih. Tensioner juga ini udah kita ganti karena yang lamanya itu patah di bagian pegasnya. Jadi kalau nggak diganti bahaya, takutnya bisa lompat fan belnya. Kenapa? Kurang. Ini kerak. Olinya kurang, Pak. Kurang. Iya. Iya, di bawah. Udah kerak ini. Yuk, AC on. Kita cek motor fannya muter. Kiri muter ya, Pak? Baik. Kiri muter. Coba lagi masuk RD. Engine mounting pecah nih guys. Oke, suara mesinnya udah aman. Muter. Nah ini lagi temperatur nih, kencang ya? Sini, turun, taruh. Mudot kan? Ya. Mudot ya? Oke, sip. Kalau ini gerak-gerak nggak apa? Kalau ini kan diem. Belum dibautin ini, Pak. Oh, belum bautin. Iya. Tadi kan masih ngecek Iya. engine balan. Ya paling nanti ya koilnya itu Pak, koilnya seumuran, takutnya nanti ke depannya nyusul yang lagi. Ini Pak. Nah, yang kita ganti kan satu nih, biasanya seumur ya. Koil itu nanti. iya, takutnya nanti ke depannya nyusul. Catatan aja itu Pak. Oke guys. Jadi kerjaan kita udah beres. Sekian dulu ya untuk sharing kali ini. Apabila teman-teman mau request service, pengerjaan JR, penggantian balancer salve, perbaikan kebocoran oli, mau rapihin mobil, mesin 2AZ atau 1TR, seperti contohnya 2AZ di Harrier ini yang lama nggak hidup, kita rapihin. Sekarang udah beres, udah bisa hidup kembali, udah normal. Paling ada beberapa catatan, yaitu ada kebocoran di fan pump, engine mounting yang botol itu pecah. Nah, terus juga koil nih, karena kita baru ganti satu, takutnya yang 3 piece lainnya itu nyusul ke depannya ya, karena penyakitnya mesin 2AZ itu kebanyakan rata-rata di area situ guys, area balancer salve, engine mounting, motor fan, koil ya. Sekian dulu untuk sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya. Terima kasih sudah menonton guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.